Halo semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Stefanus Eko Wahyudi, di mana saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana menampilkan sebagian dari sebuah video YouTube yang panjang di dalam Moodle atau e-learning platform yang kita miliki. Berdasarkan penelitian, durasi dari video yang akan kita pergunakan dalam e-learning platform seperti Moodle itu akan sangat menentukan efektivitas dari belajar siswa. Durasi yang paling optimal itu adalah di kisaran 6 menit. Artinya, setelah 6 menit, konsentrasi dari siswa sudah semakin lama semakin menurun. Melalui tutorial ini, saya akan membagikan bagaimana caranya mengambil sebagian dari sebuah video YouTube yang panjang yang kita dapatkan untuk ditampilkan di dalam Moodle kita. Oleh karena itu, ikuti tutorial ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Langkah pertama dari tutorial ini adalah kita mencari video yang relevan dengan materi pembelajaran yang kita miliki, yaitu pada platform berbagi video YouTube. Oke, silakan buka youtube.com, kemudian kita lihat video yang ada di sana, video mana yang sekiranya relevan dengan materi pembelajaran kita. Kemudian kita akan melihat video tersebut secara lengkap. Ya, pada contoh kali ini kita akan melihat salah satu video yang pernah saya buat, yaitu tutorial membuat sertifikat online auto kirim ke email. Ya, ini adalah salah satu tutorial yang mungkin dibutuhkan kalau Anda adalah merupakan administrator webinar ya, karena ini sangat memudahkan sekali. Oke, ini misalkan saja ini adalah video yang kita inginkan, kita bisa tonton sampai habis. Langkah berikutnya adalah kita perlu mencatat URL atau alamat dari video YouTube yang akan kita pergunakan, di mana kita copy paste alamat yang tertera setelah tanda slash. Nah, setelah kita memutuskan bahwa kita akan menggunakan video ini di dalam e-learning kita, maka langkah berikutnya harus kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan adalah mencatat alamatnya, yaitu yang tertera di bagian atas setelah tanda slash ya. Kalau misalkan muncul watch tanda tanya V sama dengan, maka kita cukup ambil yang setelah tanda sama dengan. Oke, kita copy, kemudian kita pergunakan misalkan saja Notepad ya atau text edit di dalam Mac untuk copy paste alamat tersebut ya. Dalam hal ini saya sudah menyimpan di dalam text edit, di mana ini kita butuhkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan berikutnya, kita perlu menentukan posisi awal dari video yang akan kita mainkan di e-learning platform kita. Jadi silahkan putar videonya, kemudian lihat pada menit keberapa dan detik keberapa video yang akan kita pakai, kemudian hitung keseluruhannya dalam satuan detik. Oke, katakanlah kita sudah memutuskan akan menggunakan video ini di dalam media pembelajaran kita, maka kita perlu mencari kira-kira di posisi mana kita akan menggunakan video ini. Misalkan saja saya akan memulai dari menit ke 8 menit dan 20 detik ya, 8 menit 20 detik. Maka kita coba catat ya di dalam catatan yang kita miliki sebelumnya, yaitu menit ke 8, detik ke 20, yang dalam hal ini kalau kita hitung dalam satuan detik, maka adalah 8 kali 60, yaitu 480, ditambah 20 menjadi 500 ya. Jadi angka yang kita peroleh untuk tahapan atau bagian awal itu adalah detik ke 500 ya. Jadi detik ke 500, oke. Setelah melihat posisi awal, kita tentunya perlu juga untuk melihat posisi akhir, dan sama seperti tadi, kita perlu catat pada menit keberapa dan detik keberapa video tersebut akan berakhir, dan kemudian kita konversikan kembali dalam satuan detik juga. Oke, langkah selanjutnya seperti yang tadi saya sebutkan, kita coba mainkan video ini untuk menemukan bagian akhir. Kita bisa percepat, katakanlah di sini kita pilih 923 ya, 923, maka video akan berhenti di posisi ini, dan kita langsung buka kembali catatan kita kembali di 923, yang artinya adalah 9 kali 60 detik, yaitu 540, ditambah 23 ya, artinya angkanya adalah 563. Jadi kita dalam hal ini sudah memperoleh alamat, kemudian
detik mulai dan detik berakhir. Langkah berikutnya, kita akan membuka Moodle, kemudian kita akan menambahkan sebuah new activity atau resource pada halaman kelas yang kita asuh. Ini adalah contoh tampilan Moodle saya. Kita bisa klik tombol Add Activity or Resource, kemudian kita pilih Page, ya. Sehingga tampil seperti ini dan siap untuk kita tambahkan videonya. Untuk dapat menampilkan video pada halaman yang kita miliki, maka kita perlu menggunakan sebuah script yang dibuat oleh Amit Agarwal. Script tersebut dapat di-download pada description dari video ini. Kemudian script yang kita peroleh setelah kita copy akan kita pastekan di dalam halaman kita, yaitu dengan menggunakan script embed. Sebelum masuk ke tahapan berikutnya, kita perlu isi terlebih dahulu name, misalkan aja tutorial membuat sertifikat online secara otomatis. Dan kemudian di bagian description kita isikan silahkan mengakses tutorial videonya. Dan kita akan menambahkan video pada bagian konten. Namun sebelumnya kita perlu untuk terlebih dahulu mengcopy script yang dibuat oleh Amit Agarwal, di mana dapat kita peroleh di alamat ini, https://www.lapnol.org/internet/embed-part-of-youtube-video/27948. Jangan khawatir, link akan saya sertakan di dalam description dari video ini. Oke, mari kita menuju website yang dimaksud. Saya buka sebuah new tab, kemudian saya buka halaman webnya, yaitu dari Digital Inspiration dengan judul How to Embed a Part of Any YouTube Video yang dibuat oleh Amit Agarwal. Ya. Kemudian kita coba turun ke bawah dan kita akan peroleh sederetan script seperti ini untuk kita copy paste. Ya, kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke halaman editing Moodle. Sebelum kita paste, kita perlu pastikan bahwa sekarang kita di dalam mode HTML embed script, ya. Untuk itu, kita klik logo atau icon panah ke bawah yang paling kiri dan akan tampil baris kedua. Kemudian kita lihat di paling kanan itu akan muncul icon embed script atau HTML. Silakan diklik sehingga nampak di layar sederetan kode singkat, yaitu ini adalah berupa kode HTML ya. Contohnya lebih kecil P, lebih besar, lebih kecil BR, dan sebagainya. Silakan dihapus saja. Kita akan melakukan paste script yang tadi kita dapatkan dari halaman web Amit Agarwal. Kemudian kita coba lihat ke paling atas. Tahapan berikutnya adalah tahapan yang penting, di mana kita akan memasukkan alamat yang sudah kita catat sebelumnya, yaitu alamat dari video yang kita inginkan pada data video. Kemudian kita akan memasukkan juga detik keberapa video tersebut akan dimulai pada data start seconds, dan pada akhirnya detik keberapa video tersebut akan berakhir pada data end seconds. Oke, sekarang kita coba buka kembali catatan yang sudah kita buat tadi. Yang pertama adalah alamat dari video yang kita inginkan, kita copy dan kita kembali ke dalam script, kemudian kita pastekan di bagian data video ya. Ingat, jangan sampai hilang tanda petik di awal dan di akhirnya. Setelah itu kita kembali ke catatan, kita lihat untuk awal adalah di detik ke-500 dan akhir di detik 563. Kita isikan 500 pada data start second ya, 500, dan pada data end second kita isikan dengan 563. Dua baris berikutnya merupakan optional, data height dan data width. Ini adalah ukuran video yang akan kita tampilkan di layar Moodle Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau mau disesuaikan juga tidak masalah. Apabila kita menginginkan bahwa video ditampilkan dalam ukuran HD, maka data height bisa kita isi dengan 720 dan data width kita isi dengan 1080.
Nah, kita sudah selesai. Silakan aja save, kemudian kita coba lihat hasilnya pada halaman e-learning kita. Saya scroll ke bawah, klik save and return to course, dan kita klik judulnya. Sekarang kita lihat video sudah muncul di halaman ini, dan apabila kita klik play, maka video akan dimulai di menit ke 8.20 dan akan berakhir di menit ke 9.23. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Stefanus Eko Wahyudi pamit dulu. Bye for now.